Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Alhamdulillah, pada pagi ini guru kita Kiai Haji Muhammad Masudi Syaroni yang pimpinan oleh pesanan Rodatul Khalid sambut rawuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, majelis nasihat pagi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mampu dipertujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga baginda Nabi kersa ngakui kula panjenengan sedaya kehidupan pun benjang wonten akhir zaman di dalam kebangkitan dia berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Allahumma amin. Yang baru disampaikan di awal ini, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dengan menunggu yang lain. Marilah untuk majelis kali ini kita buka dengan bacaan kitab ala hadis syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafatul Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu sedang pelaksanaan beliau akan menyampaikan ilmu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nahmadulillah wal mahmud fil haqiqah wa nas'aluka an tuwaffiqana li ittiba'i syari'ati wat tariqah wa nusalli wa nusallimu ala man unzila fihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, Abdul muhtaramin wal muhtaramat, jamaah keluarga besar jamaah majelis ahad pagi Pondok Pesantren Ilyas yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang hadir hari ini senantiasa diberikan umur yang barokah, umur yang panjang, kesehatan yang zahir dan batin, untuk bisa menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semuanya, baik urusan duniawi terkhusus lagi urusan akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ila bina fillah sahibul bait, sahibul ma'had, Bapak Kiai Haji Sami'an Ali beserta Ibu Dahajah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejogjanya
Hari ini beliau yang mulia Maulana Al-Habib Alwi Al-Habsyi yang seharusnya Ahad Kliwon. Kemudian ada reshuffle kemarin, saya menteri. Ada pergeseran, saya ditugaskan, disuruh sama apa itu Minggu Kliwon. Nah, ini terpaksa, mudah-mudahan saya tahu betul-betul iki kok sing diteni sapa sing tukul sapa. Tapi kalau boten tamu paling ke jam 6:30 selesai. Alhamdulillah. Soalnya kalau mau matur kenapa kemarin bahwa hari ini mau ke Jawa Timur gitu. Nah, ternyata ya wis pokoknya Rono kok tak sangune kunjul gitu. Jadi saya kesini ini memang niat ngaji, tapi sangun itu gak dibutuhkan. Bukan sangun pengajian nih, kulo aja bisa ngomong tentang Jember. Iku toleh mawon 1,5 juta nih. Jadi beres, ini pun beres ya, clear ya. Kulo tenggol memang. Jom soalnya pun yang masih mulai. Alhamdulillah. Kalau nggih wonten ngertos jenengan iki kuyu napa menentang karena ditutup semua mulutnya. Tidak kelihatan. Napa kula saya ini kula buka masker kok. Terus piye ngomong. Alhamdulillah kita masih dalam nuansa Idul Adha. Mudah-mudahan semua kemarin yang berkurban di tempat ini dan berkurban di mana saja, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu menjadi tambahan keberkahan di dalam rezekinya dan suatu saat nanti di akhirat. Yakini orang berkurban itu pasti numpaki nopo nunggangi. Kalau naik hewan itu nopo namanya? Numpak itu, ya menunggang, mengendarai binatang kurbannya menuju surga. Makanya kemarin yang super, sapinya super, kambingnya super, itu pun tidak usah khawatir, insya Allah nanti iso ditumpaknya yang ditumpai, no dinaiki tadi. Tapi yang kemarin kurban cempe, kalau kedet. Pedet wong itu sisa saya numpak lemu-lemu tekan tengah siro utul sikile ambles nang rokok kabeh. Tapi kiai saya pernah mendawuh dulu, orang berkurban itu ketika dia sudah mengeluarkan uang untuk membeli itu sudah diterima katanya. Jadi alhamdulillah. Panjenengan ibaratnya somben, saya nggak tahu kurban koyo saya ini, itu somben melaku. Jadi jalan kaki, nek sing anu niku numpak tunggangan ini. Makanya kalau urunan ditarik sama panitia, pinten panitianya bilang umpama 3,5, jenengan langsung menyang mawon, Kang Salyuto pripun. Jadi semakin gede itu semakin luar biasa, ya. Karena memang merupakan perintah dari Allah. Kita membahas surah Al-Kautsar. Apa surah Al-Kautsar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pakai lagu nanti jenengan terkesima. Inna a'tainakal kautsar. Gimana lagunya kalau sholat coba? Inna. Lanjut lagi. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Ini ayat surat pendek populer harusnya. Insyaallah hafal sedaya nggih. Saya nggak hafal nggak tahu sholat gitu. Karena ini paling praktis ini. Termasuk kulo piyambak niku inna atau inani kejadian dalam.
pas aras-arasen ngapa ngimami apa-apa ngopi biasa sing diwaca iki ben gak nganti kesuwen. Iya nek langsing nek lemu kayak saya kan baca surat panjang selain dah hafal ya memang rekoso. Makanya nanti yang imam itu nek maca itu jauh ketawa. Beda diremang sing. Pernah kok ada orang tampilnya bagus sekali. Tapi kalau imam ini kok mesti Ar-Rahman sama Al-Tabarok. Beneran itu subuh sisa. Insya Allah walaupun enak, tapi nuansanya bukan nuansa Masjidil Haram masalahnya, bukan nuansa Masjid Nabawi masalahnya. Jadi orang itu bikin matam Quran ini. Nah, jadi inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar ini juga jadi surat jebakan kalau orang nggak hafal. Ada bapak-bapak ngimami nggak pakai hafal gitu. Hafalnya kan kulhu sama qul ya ayyuhal kafirun. Ketika dia ngimami soto ngeliti kan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna lali. Yaitu sing buri lillahi ma. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sudah kematian. Kan ada ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Inna Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga yang di surga. Ini katanya tapi harus diyakini adanya. Kalau jenengan kemudian nopo Pak Yai sampun nanti teng mriku, yo gak mungkin teko rene. Kalau sudah ke Al-Kautsar ini rampung Pak urusannya ini. Al-Kautsar ini wakila di dalam penjelasannya itu kalau itu airnya setetes saja diturunkan di muka bumi, pabrik Aqua, pabrik Putra, pabrik Le Minerali itu pasti tutup. Kenapa? Karena orang yang minum seteguk saja dari telaga Kautsar itu tidak pengen ngombe meneh, tidak pengen minum lagi. Jadi enak sih ke tuan rumah kalau pengajian, kalau sudah pernah minum Inna a'tainakal Kautsar itu tidak usah dicepai telu koyoknya. Iya. Ini kebanyakan. Ujung-ujungnya nanti tuan rumahnya ikut minum. Mumpung enggak dengar. Nah, Inna a'tainakal kautsar ay al khairul mufridul kasir minal ilmi wal amal wa syarfud darain. Wa ruwiya anhu alaihi salatu wassalam annahu nahrun fil jannah wa adaniyahu rabbi fihi khairul kasir ahla minal asal wa ashadda bayadan minal laban wa abrada minas salji. Ini saya tak cerita Al-Kautsar, sudah paham ya? Wa alyanu minaz zabadi. Jadi telaga Kautsar itu diriwayatkan dalam sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, annahu nahrun fil jannah, itu merupakan sebuah aliran air di dalam surga. Sebelah budi. Kalau panjenengan penasaran, monggo masih hari tasyrik. Kalau penasaran ke telaga Kautsar, monggo. Berhari tasyrik niki rampung urusan itu biane langsung mangkat. Cuma masalahnya gak iso balik. Kemudian ahla minal asal, airnya itu lebih manis daripada madu. Tapi bukan madu yang dicampur gula Jawa ya. Saya pernah diberi madu asli Pak. Lagi ngono kok koyo gulaannya nih. Mungkin memang di dalam kotaknya itu diberi gula itu makanya rasanya gitu. Oh kalau diberi stroberi mungkin rasanya beda. Nah kemudian wa asyaddu bayadan minal laban, dan putihnya itu lebih putih daripada susu. Air Kautsar itu. Halo? Megale itu.
Mungkin saya kalau sampai. Wes jawab ibu-ibu. Awang di TikTok. Wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada es. Ini bagi yang sering ngilu tulangnya kayak itu enggak pakai cocok. Tapi ini bukan begitu ya, maksudnya ini kenapa ini disampaikan oleh baginda kepada orang Arab waktu itu? Karena di Arab niku kan gitu. Bentere kados ngoten, panas gitu. Terus sungai juga mengalir. Sehingga hal ini juga membuat menyejukkan. Kalau penjenengan musim kemarau seperti ini biasanya sudah kademen ya, bayang es habis subuh itu kan nggak pakai pengen. Nah kemudian wa alyanu minaz zabadi, dan lebih lembut teksturnya itu daripada buih yang di laut. Pernah lihat buih betul? Tahu buih betul? Untuk namanya buih. Ya, sorry saya bukan orang Jawa. Wong luar negeri. Nah kemudian dulu pernah ada seorang perempuan sowan datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini utul tangannya ini ku buntung, gak punya tangan. Kemudian wanita ini menangis, minta agar baginda SAW mendoakan beliau, mendoakan dirinya. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang terjadi? Kenapa tanganmu tidak ada, Duk? Iya ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi. Ya mimpi, tangannya putul. Jadi saya tadi malam bermimpi kiamat itu sudah terjadi, dan setelah itu dipisah-pisahkan. Orang yang baik ke surga, orang yang buruk itu ke neraka. Alhasil saya ini pergi ke surga bertemu dengan ayah. Ternyata di dalam surga itu ayah menjadi petugas mengambil air dari telagamu ya Rasulullah, untuk diberikan minum kepada seluruh penghuni surga. Bapaknya jadi petugasnya. Lalu saya bertanya, aina ummi? Kemana ibu Pak? Kok bapak sendirian? Kayak kalau pengajian ke Inggris bareng-bareng. Tapi kenapa di surga ini kok jenengan dewe? Umi kemana? Halo. Aku wis ngubungi surga iki gak ono. Coba mbok tilihi nang aku sing ono tugas soalnya. Kowe golek nang neraka. Sapa ngerti ibumu dolan rono. Iki neraka kok kuyu jenengan. Dolan neraka. Ya bahasanya dolan itu masalahnya. Setelah itu dicarilah sama anaknya, ternyata ibunya itu ada di neraka paling dalam, di neraka jahanam lah begitu. Tapi tidak disebutkan di riwayat itu. Dicari, dikorek-korek di tengah hangus-hangusnya manusia itu, ibunya ada di situ nyemplung, ketinggian orang-orang di neraka yang lain. Dia sampai minal gosongin. Setelah itu ditanya sama anaknya dengan derayan air mata, wahai ibu, Umi, bukankah engkau adalah wanita yang solehah? Bukankah engkau adalah seorang ibu yang baik mengurusi anak-anaknya? Dan bukankah engkau seorang istri yang telah diridhoi oleh suami? Tapi kenapa engkau ini masih di sini, ibu? Nangis. Ya kita sedih gitu loh sana. Ibu-ibu udah tegang semua. Kemudian benar anakku, ibu ini adalah ibu yang baik. Ibu adalah ibu rumah tangga yang tidak pernah menyakiti hati suaminya.
Ibu ini adalah seorang ibu yang patuh kepada suami, sayang kepada anak-anaknya, menjadi ibu yang menjaga kehormatan dirinya. Artinya nggak pernah tulanan ibunya, nggak pernah tulan buwes kemana-mana, Nigerian nggak mau. Apa meneh kok banker. Kalau sekarang ibu-ibu gara-gara duwe etmek kayak tulannya tekan Wonogiri kok. Anaknya sekolahnya nang kene nang Solo. Cari ini, lah kok ibu-ibu ada di sini, saya gitu. Latihan jamaah saya waktu itu. Tidak tahu betulnya juga ada di sini kok. Tapi nggak saya sebutkan, takut gak enak. Gak usah lirik koncone. Nah, kemudian saya tanya, jenengan kok bisa sampai di sini di mana itu namanya? Nah, di Gajah Mungkur itu. Ya, di Gajah Mungkur. Itu grup NMAX semua pakai sepeda, tapi mbok-mbok kafe. Saya tanya, nah ini untuk mengisi waktu senggang ini. Jadi ketika anaknya masuk sekelas, jadi ibunya itu bahasa halusnya ngelayap. Ini sing halus bis. Mosok melampah hati, lah kok ikut orang. Paling juga pamit bojone, aku ya. Pasti orang. Pamitnya tetap nang langsung nek mulai mas sampai ojo macam-macam aku iki wis api kurang api iki dadi wong wedok nganter anak ngenteni sampai ini jamin. Padahal dolan. Wis rahasia umum ya, Bu. Makanya bersyukur juga bapak-bapak ini ada lockdown ini. Ada sekolah diliburkan. Kapok mau kapan sampai terus toh. Ibu-ibu itu sekarang jadi guru dadakan. Ya koyo tahu bulan. Setelah itu benar aku adalah ibu yang baik. Kemudian ayo Bu kita keluar dari sini. Keluar. Gak bisa. Aku kalau bisa carikan air saja. Bener kayak gini buntet. Panas pol. Panas banget. Akhirnya anaknya berinisiatif pergi ke bapaknya. Pak, jaluk banyune. Nah untuk apa dong? Untuk ibu di neraka. Tidak boleh. Ini tidak diizinkan oleh Allah kecuali bagi penghuni surga. Tidak boleh ini telaganya Nabi. Tidak pantas diberikan kepada orang durhaka di neraka itu. Tapi dia kan istrimu, Pak. Bapaknya bilang, iya, aku tahu. Tapi ini sudah masing-masing itu. Maaf, tidak bisa. Akhirnya anaknya itu mencolok. Mencolok dia. Mencuri air di telaga tersebut. Diambillah air itu, kemudian dibawa ke ibunya yang di neraka, diulurkan untuk diminumkan ke ibunya. Nah saat itu kobaran api neraka itu semakin besar, maka hanguslah tangan anak perempuan. Ganing, hangus, gosong, sampai kemudian putus, hilang tangannya. Alhamdulillah. Di tengah raungan tangisannya itu, derita anaknya walaupun sakit dia masih kepikiran ibunya. Kenapa Bu kok kamu sampai memiliki derajat yang buruk seperti ini? Derajat kok buruk ya? Mendapatkan tempat yang tidak menyenangkan seperti ini. Kenapa Bu? Ibunya bilang, karena aku cetil. Jadi ternyata orang yang pelit itu nanti gak bisa ngombe banyu surga, banyu langit. Banyu langit. Oh ya malah langit. Ibu. Akhirnya bangun anak itu, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, setelah saya bangun ternyata saya lihat kedua tangan saya sudah tidak ada. Akhirnya Rasulullah mengatakan, makanya manusia itu jangan pelit. Al-bakhilu ba'idun minallah. Pelit itu jauh dari Allah. Jangan pelit, gitu intinya. Kemudian didoakan balik lagi tangan anak perempuan itu. Nah jadi intinya semua hal pasti akan
dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengingat kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di dalam riwayat kan disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berkurban 1000 ekor kambing. Ya. Jadi 100 ekor unta dan 300 ekor sapi. Itu di dalam riwayatnya. Besar panjenengan nanti boten kurban sakmono. Rencanane lah. Nek sing kelakon jelas ora, lawang sapi cici ae urunan. Nabi Ibrahim 300 ekor sapi, 100 ekor unta. Sebutkan begitu. Dan 1000 ekor kambing. Dilakukan sebagai wujud cinta baginda Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman now ini bukan jenengan ya, di tempat lain banyak orang berkurban itu hanya untuk media selfie. Jadi dia tahu sapi itu urunan, tapi menjelang penyembelihan itu foto karo sapi. Koyok-koyok itu kurbane awake dhewe, padahal itu diroyong wong itu. Kemudian setelah itu jaluk dagingnya itu lebih akeh timbang sing ditunggu. Alasannya katanya sepertiga dari daging kurban boleh diambil, boleh. Tapi kalau dipek tenanan sepertiga sing ditunggu kalau fakir miskin opo? Halo? Masa sampai loro digawa mulih. Kamu ngomong dikai usus itu. Terus yang nyembelih itu opo? Panitia. Tapi memang harus sabar jadi panitia kurban. Dawuhnya guru kula niku menjadi panitia kurban niku pasti jadi rasan-rasane wong. Nek dikei akeh-akeh porsine itu nanti gak keduman, gak raka, ya toh? Diparingi sithik timbul fitnah. Paling dimasak dhewe karo panitia. Jadi memang untuk urusan kurban ngono. Sing komentar koyo ngene biasanya sing gak tahu sapa masjid mung pas kurban tok itu. Modale lading, yo gak melok kurban. Nyesek-nyesek itu tok. Opo? Ya. Untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasholli li rabbika. Pertama, sholli li rabbika. Beribadahlah kepada Tuhanmu. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadama 'ala sholati khalisan liwajhillah. Langgengke salatmu untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ceritanya orang gak sholat itu dekat sama Allah. Dan orang yang sholat pasti dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nek kula dereng khusuk sholate, wis sholat dhisik, wis jengkang-jengking ae. Karena sholat masalah khusyuk dan tidaknya ini syaratnya cuma 2. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pripun? Coba diulangi. Oh. Oh. Anu to, ono sing nyembelih dino iki. Tak, baca mulai ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu memang sangat berat. Berat sholat itu. Siapa yang bilang sholat itu tidak berat? Karena efek dari sholat itu menjadi ciri khas identitas umat baginda Nabi Muhammad SAW. Di identitas yang ketiga dari umat baginda itu, tarahum ruk'atan sujada. Kamu lihat mereka itu senantiasa ruku dan sujud. Kalau ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi sholat edatnya
berarti dia gak pakai umat. Ya. Jadi jangan kemudian ketika pas ada lagu, gimana itu lagunya? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha kalau pas begitu tadi kan nah begitu ya. Apa artinya? Syafaatilah kami wahai Rasulullah, berikan syafaat kepada kami wahai Nabi, karena memang tidak ada pertolongan yang lebih besar daripada pertolongan baginda Nabi Muhammad. Tapi yang mau ditolong itu sudah jelas orang yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau penjenengan yang tadi sholat yang itu sholat aras-arasan newe nganggo pupur malas sholat. Untungnya sekarang musim kayak gini sehingga jenengan kan gak usah jagung pun gak usah macak kayak gitu. Nah macak ini mungkin nganggo lipstick koyo opo gak ketok. Kan iya. Tutupnya itu kan ditutup. Apa ya tutup kan di Jawa kan? Nek sing rada kasar jarine lambene kan ditutup. Bibirnya. Dibrongsong jarine Mas Firman. Dikira pelem opo piye? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi as-shalah itu kalau ingin khusyuk itu syaratnya cuma 2. Catat, gak bawa tulisan, gak bawa kertas, tapi gak bawa. Iki jenengan nyambung nopo boten gak bawa, terserah jenengan, wis karep-karep kono. Sak senengmu. Pertama, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nek wong sholat madhep mantep itu di dalam hatinya itu yakin bahwa saat itu dia sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Lah wong gak usah Gusti Allah nggih. Panjenengan niat ngaji teng mriki,
Tugi meriki malah gak gagas ke pengajiannya. Itu yo tersinggung kok sing ceramah itu. Apa dikira monlet apa piye? Tahu monlet boten? Pojokan alun-alun lor iku lho. Monggo Bapak Ibu ingkang loro sigar, loro sirah, loro anu sing nganggo napa namanya? Monlet. Lah iya monlet namanya itu. Gak ngerti to jenengan. Desa. Pojok klewer iku ono nganggo nggih sepeda kuning niku. Jadi ngomong ae sedina gak ono sing gatekke. Lan jenengan niat ngaji kemudian kok sambil dolanan HP, dosa iku. Mending turu wae. Keturun maksudnya nek turu tenanan ya mau ngaji. Jenengan tuh pengen numpak sepur kelinci tok ae. Sebenarnya seandainya jenengan rawuh ngaji terus keturun sendetan sekaro setengah mangap ngono. Gak apa-apa, boleh. Itu ganjarannya gak suntuk. Tapi kalau sengaja penjenengan HP-nya elek. Iya, nek koyo HP saya. Orang kemaki gaya. Ya cuma manjenengan ae bikin apa ustaz gak duwe aku ngono. Duwe jane tapi tak jeleke ngono. Jadi kalaupun datang gak mudeng pengajian itu saya sering sampaikan khairun laka min alfi khairun laka min itki raqabatin min itki alfi raqabah. Lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 orang budak, orang ngaji itu. Jenengan tapi ya tolong jangan dari assalamualaikum waalaikumsalam nembe tangi yo. Rugi wedane. Ya, tapi kalaupun tidak paham, tidak mengerti enggak apa-apa. Tapi seandainya mengerti itulah jauh lebih baik. Jadi pertama tadi, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, bahwa sesungguhnya orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang meyakini bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Nah, sama pengajian itu sawangun. Makanya kalau dan ada majelis penjenengan itu diusahakan menghadap kepada yang narasumbernya itu. Jadi ketok nanti narasumbernya tua, elek, bagus. Bukan gitu niatnya ya. Tapi man nadhara ila wajhi alimin binadri rahmah. Barang siapa yang melihat wajah orang alim itu, orang soleh, para kiai, para ulama itu, para habaib apalagi menyawang, menatap beliau binadri rahmah, dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang. Masya Allah, orang soleh kayak gitu. Maka panjenengan itu khairun min antasaddaqah bi alfi farosin fi sabilillah. Lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 ekor jaran. Kuda. 1000 jaran ya. Nek 1000 jaran. Nek 1000 kuda. Jangan ekornya saja. 1000 kuda yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pun nanti sedekah 1000 ekor kuda. Derengnya biasa aja, gak usah dereng. Roto isim gitu. Dereng kok mantep banget. Mega iso. Wong panjenengan model-model kayak kita ini, kok sedekah 1000 ekor kuda. Pren. Sego golong dimangan sampai pairan. Omong kosong, lambene kaya clenthonge jalan. Sana tuh dari daerah ini ada yang dari daerah sana. Daerah nopo mereka. Jati ya. Ono wong Jati kok duwe jaran. Kira-kira gelem disedekahke untuk Mas Firman dakwah ngono. Ki purun. Boten saumpama jenengan duwe. Lah wong Jati nek duwe jaran sekalipun dikai bendi kowe nang alun-alun. Boleh ke malah kok kon boleh duwe jaran. Gak usah. Tapi jenengan menatap wajahnya orang soleh, orang alim, para kiai, para habaib itu, maka
seperti sedekah 1000 ekor. Makanya kalau ngaji itu sambil ngingung-ngingung sing belakang itu. Salah ya lo gue kok nang buri. Terus kene alasannya, jarene nek sopan, sop itu loh. Saya ngomong kentange ono. Barisane wong wedok sing paling apik paling bu. Ora nek wong ngaji jenengan nang buri ya tuku sendenan. Arep ngurupi kan gak ketok nang ustaz. Nang pasar ngarep dhewe. Kalau pas pengajian nang buri dhewe. Tapi kalau ibu-ibu masih benter Pak, karena wajahnya kan ukuran tadi loh. Sehingga walaupun jauh itu kan sinarnya beda. Coba lihat sebelah sana. Karena bapak-bapak kan jalan bedaan. Gak ada apa lagi. Nah, jadi di sawah. Tapi gak usah batin. Iki yang sakroni iki opo sing diomongi mau tak sawang-sawang kok tambah suwi kok koyo jaran. Lah dosa jenengan kuwalan. Bayang-bayang iki yang karo jaran. Apa meneh bisa iki nganggo basa motonan. Biar. Tinggal ditelok bokoke ono wadai entong apa ora. Apa saja Muhammad. Senang iya iya koma kiai senang itu istighfar harusnya astaghfirullah rabbal alamin enggak usah ditakwil Nah, jadi itu yang pertama, orang kalau ingin khusyuk dalam sholat harus yakin bahwa saat itu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Dan meyakini bahwa sesungguhnya orang yang sholat itu kita maksudnya adalah kembalinya hanya kepada Allah. Masalahnya kalau sudah kembali ke Allah ini, maka oleh karena itu fasholli li rabbika, maka sholatlah kamu menghadap kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innas sholata jami'atun li aqsamis syukri. Sebab sholat itu adalah perwujudan syukur general, yang paling besar itu adalah sholat. Jadi sholat itu jangan sampai ditinggalkan, khususnya yang 5 waktu. Panjenengan gak tahajud, gak duha, ya gak apa-apa. Yang penting sholat 5 waktu. Nah kalau untuk duha dan tahajud gampang, moro, teko, rawuh kepada majelis ilmu, itu sudah bagus. Sudah memiliki pahala 1000 rakaat lebih baik daripada sholat sunat. Wes beres. Tapi bukan berarti saya mengatakan jangan tahajud ya. Daripada tahajud yang jenengan mengetok-etok aku ya gelo. Mosok jam 4:4 lagi tahajud. Itu tahajud apa? Allahu Akbar. Rakaat kedua masjid. Allahu Akbar sudah ada. Berarti separuh tahajud, separuh sholat fajar itu. Ya. Kok tahu ya? Podo aku sering ngomong. Jangan khawatir. Senin 14 sebulan. Gak mungkin lah mosok semudah ini wis sregep ngono koyo saya iki ketok banget ngorainya kan ya. Beda sama apa ini, Masya Allah. Beliau ini amalannya ya tak kandani gitu. Sebelum tidur itu baca Waqiah, baca surat Age Tabarok itu amalnya itu. Makanya apa ini makmur. Tambah syukur tambah bagus. Orang ngono aku harus mulai nang Jember soalnya. Ome, ada Ome itu?
Tole 1.500 nih. Tapi jangan 1.500-nya orang Dino. 1.500 itu tak pikir 1 juta apa karo tengah nih. Ternyata bukan. 1.000 matur nuwun setengah jalur dulu. Yo kayak itu apa rek? Yo apa masih? Nggih. Nah, kemudian wanhar. Lakukan penyembelihan, berkurbanlah ketika kamu mampu. Nah, jadi kurban itu adalah sebuah sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Itu juga sebagai media tabarruk. Tadi menjenengan nek nang surga melaku melampah niku kan ke saya. Nah, kalau bisa orang tunggangannya ya naik kan. Alhamdulillah bagi yang berkurban mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena di sini jam kami sudah menunjukkan pukul 7 tepat waktu Indonesia bagian Ilyas, kami akan segera untuk dari udara dan kita akan berjumpa lagi pada kesempatan dan gelombang yang tidak sama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Amin. إلهنا كيف نصبر عن بابك بهيبة منك وقد رددتنا على صفة منك وكيف تيئسنا من عطائك وقد أمرتنا بدعائك يا الله وها نحن مقبل عليك ملتجئ إليك باعد بيننا وبين أعدائنا كما بعدت بين المشرق والمغرب واختم أبصارهم عنا بنور قدسك وثبوت عزتك إنك أنت المؤتي بجلال نعم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وأولادا صالحا وعمرا طويلا ورزقا حلالا طيبا مطيبا واسعا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلنا واجعل جماعتنا جماعة Majlis Ahad Pagi Pondok Pesantren Ilyas min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli iman wa ahli Quran wa ahli tuqwa wa istiqamah wa husnal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ini dirasa kurang, silakan besok saya dihubungi lagi. Walang sakit mangan bari, mohon pamit saya permisi. Ketebak keramat lewat palur, semoga selamat boros dulu. Alhamdulillah. Sampun pada perjalanan beliau, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ada berusaha mereka, insya Allah akan depan akan paling engkau hadir Yai Haji Ahmad Baidawi Sadi Subarjo insya Allah. Pokoknya untuk doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti nambahin pengumuman sebelum kita baca doa. Alhamdulillah saat ini Ponpes Ilyas sudah memiliki channel di YouTube namanya PP Ilyas TV. Jadi panjenengan yang pakai HP Android nanti bisa langsung terbuka di YouTube, silakan diketik PP Ilyas TV. Nanti bisa diklik sing tandanya jempol itu like. Terus nanti bawahnya ada di komen. Gitu, ada di komentar itu dengan apa silakan. Ada tanda sing panah itu nanti dibagikan ke para sedulur sebagai amal jariah panjenengan membagikan ilmu ke sedulur-sedulur panjenengan semua. Terus di sebelah kanan ada tulisan subscribe, diklik. Terus sebelahnya enten lonceng, diklik lonceng semua. Biar panjenengan sakit langganan pengajian Ahad Pagi Ponpes Ilyas. Monggo saran-saran maos doa. Bismillah.
buyut fi kulli makan